Ini jenis apa, Mas? Julian. Wah. Halo sahabat, ketemu lagi dengan Kang LS di sini dari Best Farm TV. Hari ini saya mengunjungi JS Royal Farm, ya, salah satu penjual dari bibit anggur yang berkualitas dari Bandung. Kita akan ketemu Mas Jati, pemilik dari JS Royal Farm ini, dan bercerita-cerita tentang pembibitan anggur yang dia miliki. Ya, namun sebelum dilanjut, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, serta bunyikan tanda lonceng untuk memperoleh update video-video terbaru dari kami. Nah sahabat, ini salah satu anggur impor namanya Moondrop. Buahnya manis, bentuknya lonjong seperti ini, tanpa biji. Ya, kalau mau nanam di rumah jenis ini, datanglah ke JS Royal Farm. Dan kita sudah ketemu dengan Mas Jati, pemilik dari JS Royal Farm. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini kita ketemu dengan sahabat dari Best Farm TV. Ya, ini penanaman atau pembibitan ini mulai sejak kapan ya? Kalau di kebun ini baru sekitar 1 tahun. 1 tahun. Belum ada 1 tahun, hampir 1 tahun. Oke. Sebelumnya? Sebelumnya masih di halaman rumah sih, jadi masih hobi sambil kita pembibitan. Tapi lama-lama penuh, baru kita carikan lahan di sini. Oke. Jadi ceritanya udah jadi profesi nih ya? Dulu hobi jadi profesi. Hah? Dari hobi jadi profesi, benar. Oke, sahabat, ini bisa jadi contoh kita yang hobi tanaman, hobi bertani. Jangan ragu-ragu untuk jadi profesi suatu saat. Begitu, Mas? Iya. Oke. Nah, ini ceritanya bisa ke anggur ini gimana dulu nih? Ya, sebenarnya nggak tahu juga sih kalau ceritanya. Dulu saya kan jadi resign dari kerjaan, ya punya hobi nanam tin dulu. Oke. Nah, kebetulan yang jualan tin itu juga jualan bibit anggur. Oke. Nah, dari situlah mulai Berkenalan. sedikit lama-lama jadi ya lumayan nih banyak Oke. varietasnya. Oke. Ini sekarang ada berapa jenis nih kalau yang dijual di sini ya? Kalau yang dijual sih mungkin ada sekitar 30-an jenis. 30 Kalau koleksi indukannya sih sekitar 60-70 kayaknya. jenis. Lebih kayaknya. Impor sama lokal. Ya, impor sama lokal. Tapi kalau yang lokal saya langsung bibitnya ngambil di Bali Cesto. Oke. Ini berarti kebanyakan impor lah. Ya, Nah, kebanyakan ini jenisnya ini impor. ini mungkin di antara sahabat Besma ada yang masih belum jelas. Sebenarnya bedanya varietas impor sama lokal itu seperti apa sih? Sebenarnya semuanya itu aslinya impor semua. Oh, oke. Cuma kalau yang lokal itu dia sudah dibudidaya di Bali Cesto namanya. Oke. Itu dia jadi perkebunan milik pemerintah. Oke. Nah, jadi di situ udah budidayanya udah dari tahun udah lama lah, pokoknya dari tahun 70-80 kalau nggak salah. Oke. Jadi makanya banyak yang disebut lokal. Lokal. Padahal Semuanya kalau impor. aslinya semuanya impor. Oh, oke, Termasuk Isabella sama Red Master itu juga Semuanya impor sebenarnya. Cuma kan terkesan yang impor ini kan buahnya manis, genja kayak gitu. Emang seperti itu? Enggak juga. Oke. Banyak yang disebut lokal itu juga banyak yang bibit Bagus. unggulan juga. Seperti apa itu? Kalau saya ini yang jenis lokal banyak saya jual itu ada jenis Presto, Dia manis juga. manis. Oke, genja Ada, juga. ya, ada Ruby Seedless, ada Maru Seedless, Maru. ada Cardinal, ada Red Prince. Itu juga Ya, ya. rasanya nggak Dari kalah. jenis yang paling sederhana atau paling murah sampai jenis yang apa sebutnya, Sultan atau Ningrat, Ningrat. Ningrum, Oke. banyak sebutannya. Apa namanya itu kira-kira? Ya, kalau yang paling murah saya tadi jenis yang lokal tadi itu kisaran bibitnya 50. 50. Nah, kalau yang udah lama-lama udah umum lah, ada Ninel, Jupiter, Transfigurasi, ada Herol. Itu kalau pasarannya masih 125. 125. Oke.
Di atas itu ada CRV, ada kaca pentung, ada Kismis Jorianka. Itu masih 200 sampai 500. 500. Yang paling mahal apa? Paling mahal ini saya lagi nunggu kedatangan yang bibit dari India. Oke. Itu saya ada pesan 15 varian. 15 varian. Wow. Namanya apa tuh kalau boleh tahu bocorannya? Ada Cioti, ada Manik Caman, ada Supra Sonaka, ada Mama Jumbo, Baru dengar saya Iya. itu. Ya. ada apa lagi yang lupa saya banyak. Tapi di Indonesia bisa tumbuh dan Insya Allah di berbuah. Indonesia bisa. Yang udah berbuah di kita dari India itu ada jenis Sonaka. Sonaka. Nah itu kebetulan. Itu kelebihannya apa itu? Kalau yang dari India itu semuanya 6 biji seedless. Oh, oke. Besar-besar ukurannya atau Ukurannya lebih banyak yang panjang. oke. Ada juga yang bulat, yang gede tadi kayak Mama Jumbo itu. Oke. Ya. Jadi kalau boleh dikatakan harganya ini kisaran dari 50.000 sampai Yang jenis-jenis tadi udah ada yang jual itu sekitar 1,5. 1,5 juta. Ini bibit ya. Bibit. Mungkin bisa ditunjukin bibitnya. Jangan sampai ini kira-kira seperti ini nih bibit ya. Ini. Nah, ini sahabat, ini yang dijual tuh bibit. Jadi Bibit ya. jangan salah ya, bukan apa namanya? Bukan anggurnya tapi bibitnya ya. Ini umur berapa bulan nih, Mas? Ini umur sekitar 2 bulanan. 2 bulan. Oke. Nah, jadi yang dibeli ketika order di JS Royal Farm itu seperti ini. Oke. Sekarang kita pengen belajar sebenarnya proses pembibitan anggur itu seperti apa sih, Mas? Ya. Jadi prosesnya yang pertama dari cutting dulu ya. Jadi cutting di sini kita ngambil jenis lokal. Tapi jenis lokalnya yang asam dia. Oke. Jadi udah nggak enak dimakan lah. Kenapa? Sayang juga ya. Iya. Oke. Biasanya itu ada jenis yang umum di sini ada Isabella sama Red Master. Oke. Nah, walaupun nanti yang khusus buat batang bawah ini juga banyak yang. Oke. Tapi umumnya itu. Tapi umumnya di kita pakai ini. Jadi yang punya di rumah yang anggur yang asam, potong aja kayak gitu-gitu ya. Ya. Jadi batang bawah nih kira-kira. Jadi nanti yang asam itu bisa disambung sama yang manis. Nah. Oke. Nah, setelah itu gimana prosesnya? Setelah kita potong nih dari Jadi ini tadi udah dipotong, itu kita semai dulu di kokopit. Kalau saya pertamanya direndam fungisida dulu, udah dipotong, rendam fungisida. berapa lama? Kalau ada juga tambah ZPT, Oke. itu paling bisa semalam bisa, Oke. tapi 5 jam juga udah cukup. Oke. Setelah direndam, kita semai kokopit. Jadi tingginya paling tinggi segini aja, Oke. semai kokopit. Nah posisi kokopitnya posisinya lembab. Kalau terlalu basah dia susah keluar akarnya, lebih cepat tumbuh tunasnya. Oke. Oh, oke. Nah, Itu jadi kita fungsinya di sini semai itu buat numbuhin akarnya. akar dulu. sebenarnya. Nah, akarnya. Oh, oke. Jadi kalau keluar tunas duluan salah berarti. Ya bisa sih, tapi nanti resiko. Oke. Ya Oke. kalau akarnya belum tumbuh. Oke. Setelah itu Setelah nanti dia keluar akar. Berapa lama? tuh? paling enggak semai kokopit itu 2 minggu lah. 2 minggu. Oke. Nah, ini contohnya yang udah disemai. Begini nih. Nah, dia udah berkalus. Ini semai sekitar 2 minggu. Di kokopit. Ya, Oke. dipotong. Tinggal nanti dia dipilih mau langsung disambung sisip apa mau ditumbuhkan dulu tunasnya. Nah, plus minusnya apa tuh? Kalau saya sih biasanya kebanyakan langsung disambung sisip dulu. Seperti ini. Nah, sambung sambil dia nunggu ini jadi apa enggak. Ini juga ditunggu dulu. Oh, oke. Nah, jadi punya 2 cadangan. Oke. Kalau Iya, ini iya. berhasil, ini potes. Oke. Tapi kalau ini gosong, masih ada kesempatan yang ini. Cirinya berhasil nanti keluar tunas dari Ya, ini masih hijau dia biasanya. Oke. Masih hijau terus ini tunasnya keluar. pecah. Oke. Itu berapa lama tuh sampai keluar tunas? Paling cepat biasanya seminggu udah kelihatan. Seminggu udah kelihatan. Tapi paling lama juga pernah sampai 2 bulan baru tumbuh dia. Oke. Nah, sahabat Best Farm, nanti kita akan praktek ya cara untuk sisipnya, Mas, istilahnya, supaya bisa belajar. Jadi yang punya niat-niat pensiun dari pekerjaan dan ingin menjadi petani anggur seperti Mas Jati bisa belajar dari video ini. Oke? Setelah itu gimana, Mas? Disimpan di polybag atau seperti apa ya? Ya, setelah tadi kita
sambung, apa istilahnya grafting gitu ya. Ya. Kita tanam di polybag. Oke. Nah, polybagnya saya pakainya ukurannya segini. Ukuran berapa? 15 kalau nggak salah ini. Ini 12 kali 18. 12 kali 18. Oke. Medianya apa tuh di dalam? Medianya kita pakainya yang poros. Oke. Jadi campurannya kalau saya tanah, Oke. pupuk kandang, Pupuk kandang, sekam. sekam Nah, kering. Sekamnya campuran, bakar Campuran. sama Oke. mentah. Itu porsinya Jadi, satu-satu. Tanahnya satu, pupuk kandangnya satu, sekamnya 3. Sekamnya 3. Sekamnya 3. Campur itu ya. Campur. Oh, oke. Tapi dengan catatan pupuk kandangnya udah siap pakai ya, jadi udah kering dia, Udah kering. udah Ya. fermentasi. Oke. Itu disimpannya gimana? Sinar matahari langsung atau harus terlindungi? Simpannya di tempat teduh dulu. Teduh. Ya, Oke. tempat teduh. Jadi jangan kena sinar matahari. Oke. Tapi juga di tempat terbuka. Ya. Jangan terlalu lembab. Oke. Kalau terlalu lembab dia gampang busuk nanti. Oke. Nah, ini kan kadang-kadang nggak berhasil semua nih, Mas. Oh, Ya. itu ada yang udah keluar daun ya? Hmm. Coba dilihat. Ini contoh yang udah jadi. Ya. Nah, dia ada, kalau beruntung juga ada bonusnya nih, Ada buahnya. buahnya. Ini buahnya udah keluar tuh. Ya. Itu biarin aja kalau ada buah begini. Kalau rekomendasinya ini dibuang dulu, Dibuang, karena kita oke. masih fokusnya Fokus ke- pertumbuhan ya. Oke. Tapi kalau buat seneng-seneng, buat Iya. hiasan sih, Boleh-boleh apa-apa, aja. Boleh. sah-sah aja. Oke. Oke, ini udah berhasil. Itu yang nggak berhasil ya. Iya. Jadi kalau sahabat mau nanam seperti ini dan tidak berhasil sih biasa aja gitu ya, Mas. Iya, ya itu. Makanya bibit anggur mahal kan. jadi- Mahal. Oh, ya, itu karena dia. kita resikonya ya seperti itu. Namanya proses grafting. Grafting itu yang kita siapkan dulu bahannya. Yang pertama batang bawahnya ini, rootstocknya. Yang kedua adalah entresnya ini buat sambung. Nah, pastikan kedua bahan ini semuanya masih fresh, masih bagus. Jadi tingkat keberhasilannya nanti lebih tinggi dia. Untuk peralatannya ada pisau grafting, ada grafting tape, terus sama parafilm. Ini buat membalut entresnya nanti. Ya. Jadi sebelum di grafting kita entresnya bagian atasnya dibalut dulu. Kalau kita balutnya pakai parafilm, matunnya bisa langsung dibalut semua. Tapi kalau balutnya pakai plastik wrapping, saya biasanya mata tunasnya nggak ikut dibalut, jadi dia lebih bisa tunas nanti. Ya. Proses yang pertama adalah kita bersihkan dulu ini. Nah, ini ada kulit luarnya ini, kita bersihkan dulu supaya nanti nggak bawa jamur. Kita kerok dulu. Sampai kayak gini. Nah, posisi tadi ini juga udah dibalut ya. Jadi setelah dibersihkan tadi atasnya, kita potong dulu ujungnya ini supaya kita dapat bagian yang fresh nanti. Potong. Nah, udah kelihatan ini. Ini juga bagian bawahnya kita potong supaya sama-sama bagian yang fresh. Baru kita belah nanti. Ini kita belah atasnya. Udah segini. Yang ini juga kita bikin bentuk V, bentuk lancip. Udah bentuk lancip ini, kita masukkan di belahan tadi, disisip. Nah, pastikan kalau misalnya ukurannya nggak sama, jadi ada salah satu sisi yang ketemu kulit sama kulit ya. Jadi kita fokus salah satu aja, yang sebelah sininya menyesuaikan aja. Udah dapat, kita balut pakai grafting tape. Ini supaya nggak kemasukan air, supaya aman, dan juga supaya nggak kering nanti. Ya, sudah, ulang aja. Terus masukin ke dia ya. Ini nanti kita masukkan di polybag. Karena tadi kita udah pakai yang berkalus, langsung kita semai di
polybag kasih media. Kasih sini. Oke, demikian sahabat, bincang-bincang kita dengan Mas Jati. Kita juga udah tahu bagaimana bisnis dari pembibit anggur. Kita juga tadi diajari bagaimana cara membuat atau grafting bibit anggur kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih Mas Jati atas waktunya, atas ilmunya. Sukses terus usahanya. Amin. Nah, Sama-sama. kalau pemirsa mau ke sini, kemana nih alamatnya? Alamatnya JS Royal Farm. Oke, nanti ada di deskripsi ya, saya akan sampaikan. Oke, kontaknya kemana nih? Kontaknya saya biasanya di Facebook itu akunnya atas nama saya Jati Sulistyo, tapi ejaannya DJATHIY. Telepon ada? Teleponnya 0856 4312 0666. Oke, sahabat, jangan lupa kontak tadi. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikut.